Di pagi yang bening di kota Madinah, ketika cahaya matahari baru saja menyentuh pucuk-pucuk kurma, suasana kota masih diselimuti ketenangan. Udara terasa lembut, dan angin pagi membawa aroma tanah basah. Di tengah ketenangan kota kecil itu, sesuatu yang agung akan segera terjadi. Sesuatu yang kelak menjadi warisan abadi bagi seluruh umat manusia. Pada masa awal setelah hijrah, Madinah masih dalam proses membentuk dirinya sebagai rumah bagi umat Islam. Masjid Nabawi baru berdiri beberapa bulan. Bangunannya sederhana, terbuat dari tanah liat dan pelepah kurma. Para sahabat setiap hari datang ke masjid untuk salat, tetapi belum ada panggilan resmi yang mengajak seluruh penduduk kota. Kadang waktu salat diumumkan dengan seruan lisan. Kadang mereka hanya memperkirakan berdasarkan posisi matahari. Namun, Rasulullah menginginkan sesuatu yang lebih teratur, lebih indah, dan lebih khas sebagai identitas umat Islam. Suatu malam, seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat seorang lelaki berpakaian hijau berdiri di hadapannya, membawa sebuah lonceng yang berkilau. Abdullah mendekat dan bertanya, apakah lonceng itu untuk dijual? Karena ia ingin menggunakannya sebagai penanda waktu salat. Lelaki itu menatapnya lama, lalu berkata, maukah aku tunjukkan yang lebih baik daripada lonceng? Abdullah mengangguk. Lalu, lelaki itu mengucapkan kata-kata yang belum pernah terdengar sebelumnya. Kalimat-kalimat agung itu terdengar begitu jernih dan megah, seolah turun dari langit. Abdullah terbangun dengan jantung berdebar kencang. Ia merasa baru saja mengalami sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar mimpi. Pagi buta, ia bergegas menemui Rasulullah dan menceritakan seluruh mimpinya. Wajah Rasulullah seketika berubah cerah. Beliau mengakui bahwa mimpi itu bukanlah mimpi biasa, melainkan selaras dengan petunjuk dari Allah. Lalu, Rasulullah memanggil Bilal bin Rabah, sahabat mulia yang dikenal memiliki suara paling lantang dan paling merdu. Wahai Bilal, sabda beliau, kumandangkanlah kalimat-kalimat ini. Suaramu lebih kuat dari suara Abdullah. Bilal menunduk dengan penuh rasa hormat. Seketika matanya bergetar. Ia teringat masa lalunya, masa ketika ia disiksa di padang pasir oleh majikannya, hanya karena mengucapkan kalimat ahad. Ahad, ia yang dulu ditindas karena keyakinannya, kini justru diberi kehormatan untuk menyuarakan panggilan dari langit. Para sahabat mengantar Bilal ke tempat tinggi di sisi masjid. Sebuah atap datar sederhana yang terbuat dari tanah dan pelepah kurma. Tidak ada menara megah seperti yang kita lihat sekarang. Hanya sebuah pijakan kecil yang cukup untuk seorang laki-laki berdiri. Namun, dari tempat sederhana itulah, suara yang akan mengguncang dunia akan lahir untuk pertama kalinya. Bilal berdiri tegak. Angin pagi berdesir melewati jubahnya. Madinah masih sepi. Hanya terdengar suara langkah kaki para sahabat yang berdiri menantikan momen besar itu. Rasulullah berdiri di bawah, menatap Bilal dengan tatapan penuh kasih. Abdullah bin Zaid berada di sampingnya, memerhatikan dengan perasaan haru. Semua mata memandang ke atas, menunggu kata-kata yang akan menjadi penanda salat sepanjang zaman. Bilal menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, lalu membuka suara dari kedalaman hatinya. Untuk pertama kalinya di seluruh permukaan bumi, kalimat itu dikumandangkan oleh seorang manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara Bilal menggema di seluruh penjuru Madinah, lantang, jernih, dan syarat getaran spiritual. Orang-orang yang masih berada di rumah menghentikan aktivitasnya. Para pedagang yang sedang menata barang di pasar spontan menoleh ke arah masjid. Para ibu keluar dari rumah membawa anak-anak mereka, bingung namun tersentuh. Suara itu seperti memecah heningnya pagi dan menyatukan seluruh kota dalam keheranan yang suci. Bilal melanjutkan dengan penuh ketegasan, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tangis haru pecah di antara sebagian sahabat. Umar bin Khattab berdiri sambil memejamkan mata, merasakan suara itu mengguncang hingga ke relung hatinya. Suara Bilal tidak hanya memanggil manusia kepada salat, tetapi juga menghidupkan kembali semua perjuangan yang telah dilalui umat Islam
dalam mempertahankan iman mereka. Lalu, terdengarlah panggilan yang mengajak manusia kepada keberkahan hidup. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Beberapa penduduk Madinah mulai berjalan cepat menuju masjid. Ada yang tersenyum, ada yang menangis, ada yang hanya terdiam dalam kekaguman. Suara Bilal merambat di antara lorong-lorong sempit kota, menyentuh setiap rumah, setiap hati, dan setiap jiwa yang mendengarnya untuk pertama kali. Bilal menutup azan itu dengan penuh kemuliaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ketika kata terakhir itu mengalir dari bibirnya, udara Madinah seolah berhenti sesaat. Hening, damai. Semua orang merasakan bahwa sesuatu yang sangat besar baru saja terjadi. Rasulullah terlihat mengangkat wajahnya ke langit, memuji Allah dalam hatinya. Para sahabat segera menghampiri Bilal. Umar bin Khattab berkata dengan suara bergetar, "Wahai Bilal, suaramu menembus hatiku." Bilal tersenyum kecil, namun matanya basah. Ia merasa bukan dirinya yang bersuara, melainkan Allah yang memuliakannya melalui kalimat-kalimat suci itu. Sejak hari itu, azan menjadi identitas umat Islam. Dari Masjid Nabawi yang sederhana, panggilan salat mulai berkumandang 5 kali sehari. Dari satu suara menjadi 2, kemudian puluhan, hingga ribuan. Dan berabad-abad kemudian, jutaan muadzin di seluruh dunia mengumandangkan lafaz yang sama yang pertama kali keluar dari dada Bilal pada pagi yang penuh cahaya itu. Kini, ketika kita mendengar azan dimanapun kita berada di kota besar, desa kecil, pelosok hutan, atau gudang gedang tinggi, maka setiap gema, takbir itu adalah lanjutan dari suara Bilal. Suara yang dulu keluar dari hati seorang hamba yang sabar dalam penderitaan, teguh dalam iman, dan dimuliakan oleh Allah karena ketulusannya. Begitulah kisah azan pertama dikumandangkan dari seorang mantan budak yang disiksa karena keyakinannya. Allah mengangkat derajatnya hingga suaranya menjadi panggilan suci umat Islam. Sepanjang zaman, suara yang tidak pernah padam, tidak pernah berhenti, dan akan terus menggema hingga hari kiamat. Sebuah suara dari langit yang pertama kali diucapkan oleh Bilal bin Rabah, muadzin pertama dalam sejarah manusia. Terima kasih telah menyimak kisah yang luar biasa ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan semakin mencintai setiap seruan azan yang kita dengar. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.